Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, cuman 3 orang yang luar biasa, yang lain biasa-biasa aja. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Terima kasih Pak Tom dan juga Ibu buat kepemimpinan yang lain, kepercayaan yang diberikan, suatu kehormatan buat saya. Dan saya dikasih tema mengasihi sesama lebih sungguh lagi. Boleh tolong PowerPoint saya ditayangkan? Sebelum saya memberitahu Bapak Ibu bagaimana caranya kita mengasihi sesama lebih sungguh lagi, saya mau bahas dulu prinsip mengapa kita harus mengasihi sesama kita. Jadi sebelum saya sampaikan bagaimana cara kita mengasihi sesama kita lebih sungguh lagi, kita harus tahu dulu prinsipnya dulu, kenapa kita harus mengasihi sesama kita. Ini Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu, baca sama-sama, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi prinsip mengasihi itu saudaraku yang pertama adalah sebuah perintah. Katakan sama-sama, perintah. Perintah itu apa? Absolut harus dilakukan, no choice, bukan pilihan. Kalau pilihan saudara boleh lakukan, boleh juga enggak lakukan. Tapi kalau perintah itu harus dilakukan. Nah Tuhan kasih perintah buat saya dan saudara supaya kita saling mengasihi. Dan ini harus absolut, mutlak, bukan pilihan. Jadi bilang sama sebelah, kamu harus mengasihi saya, bilang. Karena ini perintah saudara, bukan pilihan. Ini prinsipnya dulu. Jadi kita mengasihi sesama kita itu perintah, bukan sebuah pilihan. Nah mengasihi yang bagaimana saudaraku? Perintah Tuhan. Sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi Tuhan kasih perintah buat kita supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi yang bagaimana Pak? Seperti Tuhan mengasihi kita. Yaitu kasih tanpa syarat. Ada beberapa jenis kasih. Yang pertama kasih fileo. Kasih fileo itu apa? Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Itu fileo. Kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat sama kamu. Kenapa saudaraku kita gagal mengasihi orang lain? Karena kasih kita kasih fileo, kasih timbal balik. Kalau kamu mau saya perhatian sama kamu, kamu perhatian juga dong sama saya. Kamu gak peduli sama saya juga bisa gak peduli sama kamu. Nah kita frustasi mengasihi istri kita frustasi mengasihi suami kita frustasi mengasihi sesama kita. Karena kasih kita fileo, timbal balik. Suami istri bisa gak kasihnya fileo? Hah? Bisa. Waktu suaminya masih gagah. Ya gajinya masih besar saudaraku. Waduh itu setiap kali suaminya pulang. Papa capek ya. Mau mama urutin? Masih gagah, gajinya masih besar saudara. Pas suaminya udah di PHK, udah gak gagah lagi saudara. Suaminya bilang, ma papa capek nih tolong krokin dong masuk angin kayaknya. Apa krokin? Sini mama krokin pakai kawat. Pakai kawat ngerokin ya saudara. Ngeri saudara, makanya ada istilah apa? Ada duit abang di sayang, gak ada duit abang di kok tahu sih pengalaman saudara ya. Ini kasih fileo saudara. Suami sama istri juga bisa gak kasihnya fileo? Bisa, waktu baru-baru nikah istrinya masih cantik. Bodinya masih langsing saudara, baru-baru nikah. Udah 15 tahun nikah, 20 tahun nikah, bukan langsing lagi, udah langsung saudara. Ukurannya bukan S lagi, double XL saudaraku ya. Udah turun mesin. Istri gak pernah diajak kemana-mana. Dulu diajak terus, kenalin istri tersayang, kenalin istri tercinta. Baru nikah, bodinya masih langsing. Pas udah langsung, gak pernah dikenalin tuh, gak pernah diajak kemana-mana. Setiap malam dengar istrinya ngorok, suaminya berdoa dalam hati, Tuhan kapan kau panggil gentong ini Tuhan. Waduh ngeri saudara. Ada lu suami berdoa supaya istrinya cepat dipanggil Tuhan. Ada saudara, tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Kelihatan bapak-bapak wajahnya malaikat semua ini. Kelihatan kok dari wajahnya saudara. Ada tuh suami berdoa supaya istrinya cepat dipanggil Tuhan, itu fileo saudara. Nah kenapa kita frustasi mengasihi orang lain? Karena kasih kita timbal balik. Kalau saya baik,
Kalau kamu baik, saya akan baik. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Nah, kasih apa lagi yang buat kita frustasi gagal mengasihi orang lain? Ini prinsip dulu, saudaraku. Kasih eros. Eros itu apa? Saya mengasihi kamu, untungnya buat saya apa? Saya bergaul sama kamu, saya dapat apa? Itu eros. Saya beribadah di gereja ini, saya melayani di gereja ini, saya dapat apa? Itu eros. Mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Pokoknya eros itu aku. Aku berteman sama kamu, aku dapat apa? Aku bergaul sama kamu, untungnya buat aku apa? Aku mengasihi kamu, aku dapat apa? Ini ngeri, saudara, eros. Mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Ada seorang janda. Janda ini masih muda, saudaraku. Suaminya entah meninggal atau cerai, saya nggak tahu, lupa ceritanya. Nah, dia pacaran sama brownies, tahu brownies? Brondong manis gitu ya. Ya kurang lebih kayak saya lah gitu, saudara ya. Tapi saya udah nggak brondong, saudara. Sisa manisnya aja ya. Nah, mereka udah lama pacaran. Terus janda ini bilang gini sama brondong ini, saudara. Brownies ini, sayang, kita udah lama pacaran. Kapan kita nikahnya? Nah, janda ini punya 2 anak masih kecil. Terus brownies ini bilang gini, saya mau nikah sama kamu, tapi sorry, saya nggak bisa lihat anak kamu. Saya nggak bisa terima anak kamu. Dan saudara tahu apa yang dilakukan janda ini? Dia bawa mobil, dia naik ke atas puncak. Ini kisah nyata, saudaraku, di luar negeri bukan di Indonesia. Dia bawa anaknya naik mobil ke atas puncak. Sampai di puncak, dia matikan mobil mesinnya. Lalu dia dorong mobilnya ke jurang. Ada 2 anaknya di dalam, saudara. Anaknya mati. Ini eros. Mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Nah, kalau kasih kita eros. Aku ikut komsel dapat apa? Aku ibadah di tempat ini dapat apa? Aku melayani di gereja ini aku dapat apa? Nah, dengar, engkau akan gagal mengasihi orang lain. Nah, Tuhan gak mau kasih kita kasih phileo. Tuhan gak mau kasih kita kasih eros. Tuhan kasih perintah buat saya dan saudara supaya kamu saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Apa kasih Kristus kepada kita? Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Apa itu kasih tanpa syarat? Bilang sama sebelah. Kasih tanpa syarat adalah saya mengasihi kamu walaupun kamu kurang ajar sama saya. Bilang sama sebelah, itu kasih tanpa syarat. Saya mengasihi kamu walaupun kamu kurang ngajar sama saya. Bilang dong sama sebelah, itu kasih tanpa syarat. Saya mau tanya, kita banyak kurang ajar gak sama Tuhan? Halo? Saya mau tanya, kita banyak kurang ajar gak sama Tuhan? Tuhan masih sayang gak sama kita? Saya mau tanya, kita banyak gak tahu diri gak sama Tuhan? Tuhan masih mengasihi kita? Saya mau tanya, kita banyak melukai Tuhan gak? Kita banyak menyakiti Tuhan gak? Tapi Tuhan masih sayang gak sama kita? Itu kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan kasih perintah buat saya dan saudara. Supaya kita saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Cuman 3 orang yang bilang amin. Jemaat. Oh jemaat. Dengar baik. Kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu. Orang yang gak kenal Tuhan juga bisa lakukan itu. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, orang yang gak ada Yesus di hatinya juga bisa lakukan itu. Kasih agape, kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Orang itu banyak menyakiti kita, melukai kita, kurang ajar sama kita, gak tahu diri sama kita. Kita harus tetap mengasihi orang itu. Kenapa? Karena Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Dan Tuhan kasih perintah supaya kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Itu prinsipnya dulu. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara udah mengerti prinsipnya, gampang saudara mengasihi sesama saudara. Tapi kalau saudara nggak tahu prinsipnya, sulit. Kita gagal terus mengasihi orang lain. Kita frustasi terus karena kasih kita phileo, kasih kita eros, saudaraku. Nah, Alkitab bilang kamu harus itu perintah bukan pilihan, no choice. Dengan demikian semua orang akan tahu, coba baca sama-sama, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi orang lain tahu kita murid Tuhan dari mana sih? Bukan dari kalung salib kita, bukan seminggu 7 kali kita ke gereja, bukan mobil motor kita tulisan stiker I love Jesus. Orang lain tahu kita ketika kita saling mengasihi. Karena saya pernah nih saya mobil ke-8 waktu di Jakarta. Nah di depan saya ada mobil, stiker tulisan gede banget I love Jesus. Ya kan? Terus masih lampu merah.
dia udah klakson, tin, 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 masih lampu merah. Terus dia terobos itu lampu merah. Terus mobilnya tulisan stiker apa? I love Jesus. Kan bikin malu saudara. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua, men. Ini kelihatan orang-orang taat sama lampu merah semua ini. Kita dibilang murid Kristus bukan mobil kita tulisan I love Jesus, bukan dari kalung salib kita. Kita dibilang murid Yesus ketika kita saling mengasihi. Dengan kata lain, kalau kamu belum saling mengasihi, kamu belum murid. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kamu belum mengasihi sesama kamu seperti Kristus mengasihi kamu, kamu bukan murid. Kita disebut murid ketika kita saling mengasihi. Saling mengasihi bagaimana? Seperti Kristus mengasihi kita. Saya berdoa kualitasmu bukan cuma sekedar kualitas Kristen, agama Kristen. Kualitasmu, kualitas murid. Apa itu kualitas murid? Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Keren kan? Kalau saudara mengerti prinsip ini, gampang saudara mengasihi orang lain. Mau orang itu nggak tahu diri, orang itu menyakiti saudara, kurang ajar sama saudara. Saudara lakukan perintah Tuhan, aku murid Tuhan. Aku harus mengasihi orang itu sama seperti Kristus mengasihi aku. Jemaat, ini prinsipnya dulu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bapak Ibu maaf ya saya lihat ke depan karena di TV saya nggak bisa lihat tulisannya. Jadi saya harus lihat di LCD sini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, coba baca sama-sama. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya atau tidak bisa mengasihi saudaranya. Maka ia adalah, kamu bilang mengasihi Tuhan tapi kamu nggak mengasihi sesama kamu. Kamu bilang kamu mengasihi Tuhan tapi kamu benci saudara kamu. Bilang sebelah, kamu pendusta. Jadi beritahu sama sebelah, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Saya mau tanya, ada gak orang di gereja ketemu salam senyum di belakang gosip satu sama lain? Itu dusta. Di gereja kita bisa ketawa salam kanan kiri saudaraku, tapi dalam hati pahit, benci, dendam, gosip satu sama lain. Ada gak? Itu dusta. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu mengasihi Tuhan tapi kamu gak mengasihi sesama kamu gak bisa mengampuni sesama kamu benci sesama kamu. Jadi sekali lagi bilang, jangan ada dusta di antara kita bilang sebelah jangan ada dusta. Kita senyum-senyum satu sama lain, salaman satu sama lain, di belakang kita gosip satu sama lain, itu dusta saudara. Kita belum bisa mengampuni, kita benci, itu dusta. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu mengasihi Tuhan tapi kamu gak mengasihi sama kamu, itu adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bagaimana mungkin kamu berkata engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Depan matamu aja sesamamu yang kelihatan, kau gak bisa kasihi. Itu mustahil, kamu bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kamu gak bisa kasihi, kamu gak bisa ampuni, kamu masih benci, itu mustahil. Jadi Bapak Ibu ini prinsipnya dulu. Kalau saudara udah mengerti dua prinsip ini, ayat ini gampang kita untuk mengasihi sesama kita. Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita mengasihi sesama kita lebih sungguh lagi. Tadi prinsipnya udah paham dulu, klik yang pertama. Caranya, nggak banyak saudaraku. Tadinya saya sebenarnya caranya mau kasih 20 poin Pak Tom. Cuman saya takutnya waktu nggak keburu, itu yang pertama. Yang kedua, saya takutnya nanti pas di poin ke-19, saudara udah lupa tuh dari 1 sampai 19 apa itu, ya kan? Jadi nggak usah banyak-banyak poinnya saudara ya. Yang pertama, menerima seperti Yesus menerima kita. Jadi bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, bagaimana caranya mengasihi sesama lebih sungguh lagi. Kita harus menerima sesama kita seperti Yesus menerima kita. Yesus terima kita apa adanya. Waktu kita jahat sama dia, dia tetap terima kita. Waktu kita melupakan dia, dia tetap terima kita. Waktu dia meninggalkan kita, dia tetap terima kita. Jadi kalau saudara mau mengasihi sesamamu lebih sungguh lagi, terimalah sesamamu seperti Kristus menerima kita. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, coba baca sama-sama, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi kita menerima satu sama lain sama seperti Kristus menerima kita. 2 Korintus 5 ayat 16a. Sebab itu kami, baca sama-sama, tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kenapa sih kita susah menerima sesama kita? Karena kita pakai ukuran kita sendiri. Yang bener aja Pak, masa saya disuruh bergaul sama dia, Bapak gak tahu kan dia orangnya gimana? Nah, kamu pakai ukuran sendiri.
Yang bener aja Pak. Masa aku disuruh mengampuni dia? Bapak nggak tahu kan berkali-kali aku disakiti. Kamu pakai ukuran sendiri. Jangan pakai ukuranmu. Pakai ukuran siapa? Ukuran Tuhan. Dengar. Kalau kita pakai ukuran kita sendiri, dengar. Satu orang pun gak ada yang layak berdiri tempat ini. Termasuk saya yang berdiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita pakai ukuran manusia, satu pun di antara kita gak ada yang pantas untuk dikasih, gak ada yang pantas untuk diampuni. Model kayak kita begini, kalau pakai ukuran manusia. Coba lihat sebelahnya kanan kiri atas bawah. Coba model kayak kamu begini, kalau ukuran manusia. Mungkin suaminya bilang dalam hati, aku udah tinggalin istriku Kak, model kayak begini. Suamiku model kayak begini, aku udah tinggalin Pak. Menyesal aku. Jangan pakai ukuranmu sendiri. Pakai ukurannya Tuhan dong. Amin. Nobody perfect di tempat ini. Gak ada yang sempurna. Saya dan saudara tidak ada yang sempurna. Kenapa engkau gagal mengasihi sesamamu? Karena engkau pakai ukuranmu sendiri. Bapak gak tahu apa yang sudah diperlakukannya terhadap saya. Bapak gak tahu bagaimana sikapnya terhadap saya. Bapak gak tahu bagaimana kelakuan suami saya. Apakah pantas untuk diampuni? Bapak gak tahu bagaimana kelakuannya terhadap saya. Apakah pantas untuk dikasihi? Apakah pantas untuk diperhatikan? Jangan pakai ukuranmu sendiri. Pakai ukurannya Tuhan. Sama seperti Kristus menerima kita. Coba baca sama-sama. Hubungan sejati 2-3. Hubungan sejati adalah bukan siapa yang menjadi yang terbaik. Tetapi siapa yang bisa menerima kekurangan satu sama lain dengan baik. Itu hubungan sejati. Itu komunitas sejati. Gak ada yang terbaik di antara kita. Saya dan saudara semua sampah. Karena bilur Yesus, darah Yesus kita dilayakan, kita diampuni. Amin, saudaraku. Jangan pakai ukuranmu sendiri. Pakailah ukuran Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi sesama kita lebih sungguh lagi. Mengampuni sama seperti Yesus mengampuni kita. Saudara, sulit untuk mengasihi sesama lebih sungguh kalau saudara belum mengampuni. Even gini, contoh misalkan. Maaf, siapa namanya? Eklin. Yang bapak sebelah? Diki. Eklin, denger ya Eklin. Ini cuma contoh, tenang aja, wajah kamu malaikat banget pokoknya ya. Eklin, kamu sulit mengasihi saya kalau kamu belum mengampuni Diki. Padahal kan gak ada urusannya sama saya ya. Boleh paham maksud saya? Yang menyakiti Eklin siapa? Diki. Yang melukai Eklin siapa? Diki. Even kau sakit hati sama Diki. Even Diki yang melukai engkau. Tapi kalau engkau belum mengampuni, kau akan sulit mengasihi siapapun. Kenapa? Karena ada virus dalam hidupmu. Virus apa? Sakit hati, kepahitan, kekecewaan. Dan kemanapun kau pergi, kau akan banyak terluka. Kau bukan hanya terluka, kau akan banyak melukai orang lain. Karena kau belum sembuh, kau belum pulih. Ini cuma contoh Diki, Etlin ngeliat saya kayaknya, kok Paraya tahu banget, Enggak, ini cuma contoh, saya bukan bernubuat, bukan. Saya enggak mau sosok peka nabi gitu, enggak, ini cuma ilustrasi aja. Yakinilah, percayalah, kau sulit untuk mengasihi siapapun. Kalau kau belum mengampuni sesamamu. Entah itu orang tuamu, entah itu papamu, entah itu mantan pacarmu, siapapun itu. Kau akan sulit karena kau belum sembuh, ada luka dalam hidupmu. Jadi kalau saudara mau mengampuni sesamamu, ampuni dulu orang yang pernah melukai engkau, siapapun itu orangnya. Efesus 4 ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Coba baca sama-sama. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Buang semua. Bilang sama sebelah, friend, ini udah 2025, friend bilang. Bilang sama sebelah, ini udah 2025, kamu masih pahit, kamu masih geram, kamu masih fitnah, kamu masih suka marah. Kalau orang Makassar bilang sama sebelah, move on dong bilang. Move on, ya. Jadi bukan move on, tapi apa? Move on. Jadi bilang sama sebelah, move on dong bilang. Ini udah 2025, kamu masih pahit, masih geram, masih hidup dalam kebencian. Move on dong. Bertahun-tahun kau jadi orang Kristen, bertahun-tahun kau hidup dalam kepahitan.
Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ceritamu masih sama. Pak Pendeta nggak tahu kan bagaimana perlakuan papa saya sama saya. Bertahun-tahun kau jadi orang Kristen. Ceritamu masih yang sama. Pak Pendeta nggak tahu kan bagaimana perlakuan mantan saya sama saya. Saya ditinggal kawin Pak, saya ditinggal kawin. Pak Pendeta nggak tahu bagaimana perlakuan mertua saya. Terhadap saya bagaimana kan. Hinaan mertua saya terhadap saya. Udah puluhan tahun kok jadi orang Kristen, ceritamu masih yang sama. Itu terus. Mari beritahu saya, satu saja, apa keuntungan kau hidup dalam kepahitan? Satu aja, kasih tahu saya. Apa keuntungan yang kau hidup dalam kepahitan? Enggak ada. Jadi bilang lagi sama sebelah, move on dong. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, masa ceritanya itu terus sih? Sakit Pak Pendeta, sakit. Sakitnya di mana? Di sana sini sakitnya. Di rumah mertua sakit, di rumah sendiri sakit, di gereja sakit. Sakit di mana-mana karena kamu belum sembuh, kamu belum pulih. Makanya lepaskan pengampunan. Amin. 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 Terus firman Tuhan bilang apa? Demikianlah pula segala kejahatan tetapi hendaklah kamu, harus diganti itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang semua. Gak cukup dibuang, harus diganti dengan apa? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi gini Bapak Ibu, kepahitan, pertikaian, kemarahan gak cukup cuman dibuang. Harus diganti dengan apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Saya ini dulu bukan tipe orang yang ramah saudara. Bukan karena saya sombong, enggak. Karena saya minder. Karena dari kelas 4 SD papa mama saya pisah, SMP papa mama saya cerai. Saya pernah menyesal dilahirkan di dunia ini. Hidup saya hancur, gambar diri saya hancur. Saya jadi orang yang minder. Banyak orang berpikir saya sombong. Jadi kalau ketemu orang saya selalu menghindar. Bukan karena saya sombong, saya minder. Saya nggak mau tegur orang lain duluan. Bukan karena saya sombong, saya minder. Nggak berani ketemu orang. Sapa gitu ya. Nggak berani saudara. Nah saya ingat ayat ini. Kamu udah anak Tuhan. Identitasmu anak Tuhan. Kamu harus sembuh, kamu harus pulih. Kamu gak boleh minder lagi. Kamu harus ramah. Amin. Dulu tuh saya kalau ketemu di mall, bahkan saya udah nikah sama istri. Kalau ketemu orang di mall gitu ya. Istri saya bilang, ih Pak itu kan teman papa. Saya bilang sama istri saya, pura-pura gak lihat, pura-pura gak lihat. Jalan aja terus. Bukan karena saya sombong, saya minder. Saya sering kalau ketemu orang di mall dimanapun tempat umum, saya pura-pura gak lihat. Karena saya minder saudaraku. Itu yang pertama. Ada yang kedua memang sombong. Dia punya prinsip saya gak akan pernah menegur orang lain duluan sebelum orang itu menegur saya. Ngeri banget prinsipnya. Tapi saya percaya di sini gak ada, amin. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua kok. Di luar banyak, tapi kebetulan lagi kumpul di sini semua. Oh enggak. Ada orang memang sombong. Dia punya prinsip dia gak mau nyapa orang lain duluan sebelum dia disapa. Nah Tuhan tegur saya dikasih ayat ini. Kamu harus berubah. Kamu gak boleh minder, kamu gak boleh sombong. Kamu harus apa? Ramah. Nah ada orang juga punya alasan, saya introvert Pak orangnya. Kamu bukan orang introvert, kamu itu anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kamu harus ramah. Identitasmu, identitas anak Tuhan. Anak Tuhan itu ramah, anak Tuhan itu penuh kasih mesra. Jadi gak ada alasan kamu introvert, gak ada alasan kamu minder, gak ada alasan kamu sombong. Kecuali kamu belum pulih. Yang setuju katakan amin. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terus tepuk dahinya bilang apa? Sadar. Sadar. Kamu anak Tuhan. Kamu harus ramah. Kamu gak boleh minder lagi. Kamu gak boleh sombong lagi. Gak ada alasan kamu bilang kamu introvert. Saya orang introvert Pak, saya stabil. Kita harus penuh kasih mesra, saling mengampuni. Terus next. Klik Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan. Kalau besi mau tajam harus diasah. Hidupmu mau tajam harus diasah. Diasah dengan siapa? Dengan sesama kita. Amin. Dengar baik, kalau engkau selalu menghindar dari konflik, engkau lari dari konflik, hidupmu gak akan pernah tajam. Yang setuju katakan amin. Orang yang menyakiti engkau, orang yang melukai engkau,
adalah alat Tuhan untuk mempertajam kau. Gak ada amin ya nih. Amin? Amin? Saya ulangi. Kalau engkau selalu lari dari konflik, engkau menghindar dari konflik, hidupmu gak akan pernah tajam. Yakini, percaya. Justru konflik itu, orang yang menyakiti engkau, orang yang melukai engkau, adalah alat Tuhan untuk mempertajam kau. Jadi bilang sama sebelah, kamu alat Tuhan untuk mempertajam saya. Terus bilang sama sebelah, jadi maksud kamu saya menyakiti kamu gitu. Jadi jangan lari dari konflik. Jangan menghindar dari konflik. Hadapi. Saat orang lain membuat kita marah, kita sedang belajar sabar. Gak ada aminnya lagi nih. Coba baca yang di bawahnya lagi, saat orang lain, 2, 3. Saat orang lain menyakiti kita, kita sedang belajar mengampuni. Kau gak akan pernah ngerti apa itu arti pengampunan sebelum kau disakiti. Kau gak akan pernah bisa praktek firman Tuhan tentang pengampunan sebelum kau dilukai. Mau praktek firman Tuhan tentang pengampunan, harus siap disakiti. Harus siap dilukai. Amin. Gak ada aminnya, kayak aminnya gak rela banget kayaknya. Amin. Amin. Saat orang lain, 2, 3. Saat orang lain tidak membalas kebaikan kita, kita sedang belajar ketulusan. Kau sudah baik sama orang itu, tapi orang itu gak balas kebaikanmu. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak ada sama sekali. Kau sedang praktek apa itu artinya ketulusan. Next. Terus, yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa mengasihi sesama kita lebih sungguh? Hidup rukun. Katakan sama-sama, hidup rukun. Mazmur 113 ayat 1 dan 3. Nyanyian ziarah Daud. Baca sama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat turun. Jadi katakan sama-sama saya, hidup rukun, berkat turun. Bapak Ibu saya mau tanya, kenapa anak kucing sama anak anjing selalu berantem? Ada yang tahu jawabannya? Nanti yang jawab benar saya kasih nomor rekening saya. Beneran, saya gak bohong ini, serius. Yang jawab benar saya kasih nomor rekening saya. Saya gak main-main, beneran saudara. Ada yang tahu jawabannya kenapa anak kucing sama anak anjing selalu berantem terus? Iya, Pak Niko. Namanya juga anak-anak. Nanti saya kasih nomor rekening saya ya Pak. Namanya juga anak-anak. Kalau saudara berantem terus suami istri, sesama jemaat, sesama pelayan. Udah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Di mana kedewasaan kita? Yang mengerti katakan amin. Bilang sama sebelah, malu sama umur. Malu sama umur. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati. Malu sama umur. Orang Kristen sekarang kan sedikit-sedikit, benar gak? Duduk sedikit, berdiri sedikit. Kasih salam kanan kiri, sedikit. Kasih senyum kanan kiri, sedikit. Dengar firman Tuhan, sedikit. Tidur, sedikit. Banyak. Kasih persembahan, sedikit. Gampang tersinggung, sakit hati, kecewa. Kalau saudara mau, Tuhan perintahkan berkat atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas gerejamu. Hidup rukun, maka berkat akan turun. Amin. 1 Korintus 3:3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, terus next. Dan klik lagi. Perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau kita masih suka berselisih, iri hati, kecewa, kepahitan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, Alkitab bilang kamu duniawi. Kan seringkali kita menghakimi orang ya, pakai tato, duniawi, tatoan. Ibadah pakai jeans, duniawi. Orang laki pakai anting, duniawi. Kita menghakimi mereka yang di luar sana kan? Benar gak saudara? Kamu hidup dalam iri hati, kamu duniawi. Kamu masih suka berselisih, kamu belum mengampuni, kamu kepahitan, kamu duniawi. Even seminggu 7 kali kamu ke gereja. Yang mengerti katakan amin. Halo, saya berdoa kita jangan jadi orang-orang Kristen yang duniawi.
Kamu seminggu 7 kali ke gereja. Pelayananmu paling banyak di gereja. Kamu gak ke diskotik, kamu gak pakai celana jeans ibadah, kamu gak pakai tato. Tapi kamu hidup dalam perselisihan, iri hati, kepahitan. Kamu duniawi. Tapi saya yakin di sini gak ada. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua ini. Wah, Pak Tom sama Bu Erna bersyukur loh punya jemaat nih malaikat-malaikat semua ini. Gak ada yang duniawi di sini. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan jadi Kristen duniawi dong. Kita banyak menghakimi orang di luar sana ngejudge. Wah duniawi itu duniawi. Kamu gak sadar, kamu hidup dalam perselisihan. Alkitab bilang kamu duniawi. Kamu hidup dalam kepahitan, iri hati, kamu duniawi. Terus, hidup rukun adalah saling menghormati. Bukan hanya mau dihormati. Kita gak akan pernah bisa hidup rukun kalau kita gak ada kata saling. Banyak orang pengennya dihormati tapi gak belajar menghormati. Hormati aku dong sebagai suamimu. Ya kamu juga sebagai suami hormati istri dong. Amin saudaraku. Amin. Hormati aku dong yang lebih tua. Kamu yang lebih tua juga hormati dong yang lebih muda. Amin saudaraku. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami pengen dihormati yang lebih tua, pengen dihormati. Saling. Hidup rukun itu saling menghormati. Banyak orang pengen dihargai tapi gak belajar menghargai. Pengen dihormati tapi gak belajar menghormati. Saling mengerti bukan hanya mau dimengerti. Seharusnya gereja ngerti saya dong. Ya kamu juga harus belajar ngerti gereja dong. Dengar, hanya anak-anak yang hanya selalu mau dimengerti. Bahkan kita sebagai orang tua ya kita paham ya, kita ngertilah masih anak-anak. Cuman masalahnya mau berapa lama kita jadi orang Kristen anak-anak yang hanya mau dimengerti. Seharusnya sebagai hamba Tuhan ngertiin saya dong sebagai jemaat. Ya kamu sebagai jemaat juga ngertiin dong hamba Tuhan. Rocker juga manusia. Kalau rocker juga manusia, hamba Tuhan juga manusia. Amin. Gak ada aminnya lagi nih. Amin. Kayak banyak yang kepahitan sama hamba Tuhan. Enggak saudara. Terus apa lagi saudara? Saling menyapa, bukan hanya mau disapa. Banyak orang pengennya ditegur duluan, tapi gak belajar untuk menegur duluan. Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, coba baca sama-sama, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kamu mau dihormati, belajar menghormati. Kamu mau dihargai, belajar menghargai. Amin Bapak Ibu? Amin? Amin. Bapak Ibu tahu gak, virus terjahat di akhir zaman itu apa? Virus aku. Aku. Hormati aku, hargai aku, tolong ngerti aku. Itu virus terjahat. Nah, saya berdoa kita hancurkan virus aku di gereja kita. Enggak ada kata aku, kita saling. Amin. Saling menghormati, saling menghargai. Ingat identitasmu anak Tuhan. Anak Tuhan itu penuh kasih. Ramah, mengampuni. Next. Yang terakhir. Yang terakhir, saya lihat beberapa saudara berdoa supaya khotbah saya cepat selesai. Kayaknya doa saudara terjawab ini. Tapi terakhir saya 2 jam loh saudara. Oh enggak. Menolong seperti saudara atau menolong seperti sahabat. Jadi cara kita mengasihi satu sama lain lebih sungguh. Yang pertama, kita harus menolong saudara kita. Kita harus menolong sahabat kita. Amin. Mungkin dia bukan saudaramu, mungkin dia bukan sahabatmu. Tapi tolonglah seperti dia saudaramu. Tolonglah seperti dia sahabatmu. Kasih, orang bisa gak memberi tanpa kasih? Orang bisa memberi tanpa kasih? Bisa. Karena dia kasihan, ya dia gengsi, dia malu, ya dia kasih aja. Orang bisa loh memberi tanpa kasih. Tapi dengar, kasih tidak mungkin tidak memberi. Yang setuju katakan amin. Orang bisa memberi tanpa kasih. Orang bisa menolong tanpa kasih. Tapi kasih pasti memberi, kasih pasti menolong. Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, baca sama-sama, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kalau ada orang jalannya gak benar, jangan hakimi, jangan ditinggalin, ditolong. Bawa ke jalan yang benar. Amin. Itu kasih, itu praktek mengasihi sesama. Praktek bukan cuma teori. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Coba baca sama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum
Kristus. Jadi kita harus bertolong-tolong menanggung beban kita. Kasih itu bukan cuma teori, kasih itu bukan cuma praktek. Kasih itu bukan, tadi kita nyanyi lagu, ku kasihi kau dengan, enggak ada ya lagu itu ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Bisa di gereja bergandengan tangan, tapi di luar gosip, fitnah, gontok-gontokan, itu bukan kasih. Kasih itu praktek saling menolong, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus, next. Terus, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dengar, kalau Bapak Ibu temukan di gereja ini. Saudara teman tapi rasa sahabat. Teman rasa saudara. Dengar, saya mau bilang. Saudara nggak salah ada di tempat ini. Ya mengerti katakan amin. Kalau saudara temukan di komunitasmu, di komselmu, teman rasa saudara, teman rasa sahabat, kau nggak salah ada di komunitasmu. Tapi kalau engkau belum ketemu sampai sekarang, mungkin di gereja ini, jangan-jangan yang salah bukan gereja ini, dirimu yang salah. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau belum ketemu, temukan hari ini. Amin saudaraku, temukan. Betapa malangnya ya kalau ada orang gak punya sahabat, gak punya saudara. Malang, kasihan hidupnya saudara. Kasihan hidupnya. Di tempat ini gak ada yang Superman, semua kita perlu orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau Superman kan celana dalamnya di luar, kita di dalam semua kan. Coba pastikan sebelahnya ada Superman, gak ada saudara. Gak ada Superman, kita perlu orang lain. Kita perlu komunitas. Amin saudaraku. Temukan orang, teman rasa sahabat, teman rasa saudara. Ada gak saudara tapi rasa teman? Padahal ipar sendiri loh. Bahkan mungkin lebih jahat dari teman. Ada? Ada. Tapi bersyukur kalau di gereja ini saudara gak ada hubungan saudara. Cuman teman satu gereja, satu jemaat. Tapi rasa saudara. Itu keren. Amin. Amin. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat lebih karib dari seorang saudara, lebih caring daripada ipar kita sendiri, lebih caring daripada adik kandung kita sendiri, lebih peduli daripada sepupu kita sendiri, saudaraku. Ini keren nih, persaudaraan adalah menyayangi bukan menyaingi. Persaudaraan itu, persahabatan itu menyayangi bukan menyaingi. Persahabatan, persaudaraan itu mendidik bukan membidik. Merangkul bukan memukul. Membina bukan menghina. Mencari solusi bukan mencari sensasi ataupun gosip. Kalau komunitas sekarang kan gereja sekarang bukan di gereja ini saudaraku. Ada orang bermasalah bukan dicari solusi malah digosipin. Benar gak saudara? Ditinggalin, digosipin, ditinggalin. Jangan, saudara itu bukan cari sensasi, bukan gosip. Tapi mencari solusi. Next. Klik. Persahabatan itu, persaudaraan itu membangun bukan meruntuhkan. Menemani bukan mencela. Berpikir positif bukan negatif. Ini cara mengasihi sesama kita lebih sungguh saudaraku. Persaudaraan tidak mencari-cari kesalahan. Tapi menolong atau membantu. Ada orang paling pintar loh cari-cari kesalahan. Benar gak saudara? Itu bukan sahabat, itu bukan saudara. Sahabat saudara even dia tahu orang lain punya kesalahan, kekurangan. Dia akan tolong. Ini buat saudara yang punya sahabat, punya saudara ya. Yang punya teman rasa sahabat saudara. Terkadang saudara yang suka mentraktir bukan karena mereka berlebihan. Tapi karena mereka meletakkan persaudaraan melebihi dari uang. Gak ada amin ya nih. Pernah gak punya teman, punya sahabat padahal saudara tahu dia tuh lagi susah banget. Dia aja lagi butuh uang, tapi dia masih bisa-bisanya traktir saudara. Pernah? Punya? Betapa bersyukurnya saudara punya teman yang rasa saudara, punya teman rasa sahabat. Punya ipar, punya kakak, punya adik, uangnya banyak amat. Uangnya banyak banget, tapi gak pernah traktir saudara. Ada gak? Ada. Jangan-jangan saudara iparnya lagi. Oh enggak, bukan. Buat saudara yang punya teman rasa sahabat, punya teman rasa saudara. Terkadang saudara yang minta maaf terlebih dahulu, bukan karena mereka salah,
Tapi karena mereka menghargai sebuah persaudaraan. Ya udahlah, daripada persahabatan saya putus, daripada persaudaraan saya putus, daripada persahabatan saya rusak, lebih baik saya minta maaf. Lebih baik saya mengalah. Padahal dia nggak salah loh saudara. Itu sahabat, itu persaudaraan. Nah ada orang udah jelas-jelas salah, masih gengsi minta maaf. Udah jelas-jelas salah, nggak mau minta maaf. Bersyukur kalau saudara di tempat ini, di gereja ini, kau punya teman rasa sahabat, punya teman rasa saudara. Terus, next. Slide terakhir atau sudah habis? Klik. Ini benar ya? Bukan, next, sudah habis. Oh habis. Saya undang singer, pemain musik. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu dapat sesuatu hari ini, amin? Saya berdoa, mulai hari ini hubungan kita sudah beda. Kasih kita kasih agape. Kalau ada beberapa saudara tempat ini belum punya teman rasa sahabat, teman rasa saudara, mulai cari saudaraku. Kita gak bisa hidup sendiri. Ada komsel di gereja ini, ada komunitas tempat ini, bergabunglah. Bertumbuh jadi orang dewasa, jangan cuma mau dimengerti tapi belajar untuk mengerti. Jangan cuma mau dihargai tapi belajar untuk menghargai. Jangan cuma mau dihormati, belajar menghormati. Jangan cuma mau dilayani, belajar untuk melayani. Kasih dari surga, kasih dari surga. Kuramata kasih karamana. Mengalir kasih Tuhan di tempat ini.